Kembali and Kumpul and Co-working Indonesia has been such an important introduction to new networks and new relationships. Many of the staff that work at Second Muse have come from relationships that we've developed from meeting people in the co-working space. Kumpul adalah pemimpin untuk community-based coworking. Jadi coworking space di mana basis komunitasnya itu sangat kuat berdasarkan kebutuhan dari apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota orang yang tergabung di dalamnya. Kalau di Kembali itu sendiri sudah banyak komunitas di dunia perstartupan, jadi sangat mendukung untuk terjadinya kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain atau tim-tim lain yang sangat kreatif. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh subscriber kita dan seluruh penonton kita yang setia ya. Dan selamat tahun baru pastinya. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini lebih bagus ya, lebih baik segala. Minimal ada semangat baru lah gitu ya. Semangat baru 2021. Oke. Kemudian ada apa lagi nih tahun baru? Tahun baru kita ada vaksin. Vaksin. Udah siap divaksin? Siap dong ya. Tapi sekarang kita pengen memvaksin teman-teman juga dengan informasi-informasi yang edukatif banget. Tentunya di Kempot. Kembali podcast. Kita bicarain startup sampai Kempot. Oke, jadi teman-teman, ini spesial banget karena episode ketiga dari Kempots dan ini adalah episode pertama di tahun 2021. Betul. Dan kita sudah menghadirkan tamu yang spesial banget ada di tengah-tengah kita. Selamat siang. Selamat siang. Ada Bli Bayu Susila, Halo. CEO dan founder dari ramerame.co gitu ya. .co.id. Oke. Apakah itu rame-rame? Rame-rame. Tapi kan nggak boleh rame-rame sekarang. Oh iya. Karena PSBB ya, aduh. Mas Donald bisa aja. Tapi ini spesial banget karena kita pengen ngobrolin tentang teamwork nih Mas. Katanya orang-orang sih teamwork makes the dream work gitu katanya. Gitu. Menurut Mas Donald gimana? Iya sih, karena memang kalau kita nggak punya tim yang nggak work, Benar. iya kan? Ini kayaknya dicuekin loh dia. Kalau timnya tidur ya nggak work ya. Punya tim, punya work nggak? Enggak. Iya, jadi kita akan ngobrol sama Bli Bayu Susila mengenai teamwork, mengenai rame-rame juga ya. Karena pasti banyak yang penasaran juga itu apa sih? Termasuk saya. Penasaran juga ya? Karena udah sempet kepoin Instagramnya, bingung nih rame-rame ini apa gitu kan. Terus lihat ke websitenya kan masuk disuruh daftar, bingung gitu. Mumpung ada yang punya kita todong aja sedikit ya. Rame-rame itu apa sih gitu ya. Oke. Ya, rame-rame itu adalah kita project financing. Kita membiayakan sebuah project gitu. Jadi ada pemilik project yang mengajukan projectnya ke kita, kemudian kita crowdfundingkan dengan banyak member yang sudah tergabung di dalamnya. Kalau yang tertarik sama project itu silakan ikut, kalau yang enggak tunggu project berikutnya. Kira-kira seperti itu. Oh gitu, berarti kayak crowdfunding equity gitu. Betul, ya. Ini sebenarnya sih kayaknya yang di Indonesia UKM tuh levelnya perlu yang kayak gini. Benar. Karena kalau UKM mau mulai dia datang ke lembaga perbankan yang serius, kayaknya lihat syaratnya aja udah panjang gitu ya. Kalau dari sini kan dikenal yang punya usaha, yang mau funding pun juga mungkin bisa tatap muka langsung gitu ya. Bisa ya. Udah berarti berapa lama? Kita masuk tahun kedua sih. Tahun kedua. Ya. Oke, sip. Tahun Kedua ya. Ini menarik karena kan di Bali sendiri mungkin agak termasuk jarang ya crowdfunding tipe yang seperti ini, tipe rame-rame.co.id seperti ini, Bli Bayu. Tapi kenapa sih awalnya bisa melahirkan startup ini? Ya, awalnya tentu dari permasalahan pribadi sebenarnya, permasalahan sendiri sebenarnya ini. Jadi saya ada usaha dulu gitu ya, retail pakaian gitu ya di daerah-daerah pariwisata gitu kan. Kita sewa toko segala macam, isi barang ya kita jualan di mana ada tamu di sana lah kita jualan gitu. Ya. Cuman kan kita ketahui bahwa di daerah pariwisata harga toko itu kan
mahal Oh, banget ya, iya. gitu ya dulu ya kita bicara sebelum pandemi gitu ya. Suatu ketika saya ke Ubud itu ketemu toko yang bagus dari daerah Mangkuy Forest sana. Wow. Secara bisnis perhitungannya bagus, secara analisa bisnis kita bagus. Tetapi permasalahannya kan minimumnya 5 tahun. 5 tahun. Nah, kan kayak gitu ya sewa toko. Uang di depan gitu Uang ya. di depan kan. Yang namanya UMKM 5 tahun ngeluarin uang sekalian, jangan-jangan kita punya toko barangnya yang nggak ada kan gitu. Jadi dari sana kita coba kolaborasi dengan teman-teman. Siapa sih yang tertarik karena kita sudah ada toko-toko yang memang terbukti bagus waktu itu. Jadi ada teman-teman yang mau ikut akhirnya jalan si toko tersebut waktu itu. Ya cuman kan terkendala bagaimana transparansinya, kemudian bagaimana sistemnya dengan banyak orang segala macam. Kemudian kita create, akhirnya muncullah rame-rame ini. Kira-kira jembatan untuk itu sih sebenarnya ya. Berarti emang berdasarkan dari pengalamannya Beli Bayu melihat permasalahan di sekitar Benar ya. UMKM sama entrepreneurs Benar, Bali, ya. kesulitan, kemudian rame-rame bisa mengisi gap itu gitu Ya. Terus selama 2 tahun ini gimana progresnya, Bli? Terus mengenai pandemi ini impactnya gimana? Ya, bahkan kita sebenarnya yang di awal kita muncul itu di tengah pandemi bahkan ya artinya ininya apa namanya sudah mulai project segala macam itu di tengah pandemi dan cukup bagus, sangat bagus bisa dikatakan, sangat bagus. Kita masih tes pasar kemarin apakah market tertarik nggak dengan konsep seperti ini dan akhirnya sampai saat ini kita punya sudah 3.000 member dengan 7 project yang sudah kita danain dengan nilai yang ya sekitar 4 miliar sekian gitu. Jadi saya rasa market sudah ini kita siap untuk 2022 ya. Jadi saya bisa daftar jadi project boleh dong ya? Bisa juga dong, Mas. Bisa. Jadi pemilik project bisa ya dengan beberapa syarat sih tentunya yang tentunya kita tidak semua project kita terima Iya, gitu ya. dilihat dulu Tentunya kan, dilihat dulu kan. dipelajari. Ya benar. Kita menjaga juga teman-teman yang kolaborator ini untuk ini. Jadi ada proses assessment juga, due Benar diligence, ya. segala macam. Assessment pertama dari kita, kemudian assessment kedua berikutnya itu adalah dari kolaborator. Dia tertarik nggak dengan proposal tersebut betul. gitu. Kalau nggak tertarik ya nggak usah diikut gitu. Terbukti kita ada 2 project yang memang batal karena tidak diminati oleh member gitu ya, tidak bagus lah perhitungannya menurut member. Tetapi ada project juga yang 400 juta itu membutuhkan cuma 5 jam sudah penuh gitu. Jadi kalau memang gitu. Iya. Keren. Menarik banget ya. Tapi kemudian saya mau curhat dulu nih sama Beli Bayu juga, sama Mas Donald juga. Jadi alasan kenapa kita bikin tema teamwork ini karena memang demand dari teman-teman penonton, audience sama subscriber kita yang udah ada jutaan itu loh, Mas. Oh, sedap. Amin. Gitu. Jadi di episode sebelumnya kita udah bahas tentang startup, kita udah bahas tentang struggle-nya grow dan scale up startup gitu ya. Tapi kemudian ada pertanyaan, gimana sih cara membangun tim yang sesuai visi dan misinya itu dengan startup kita atau dengan kita sebagai founder gitu. Iya, benar. Memang startup ini kunci utamanya ada di tim ya. Jadi ada di tim. Karena kita yakini tidak dalam satu startup ini kalau orang yang dengan latar belakang yang sama itu tidak mungkin bisa bagus growth-nya gitu. Tentu harus dari latar belakang yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kita menggabungkan latar belakang yang berbeda ini dengan visi yang sama kan gitu ya. Tapi kalau sudah ada uangnya, mereka gampang-gampang aja bergabung kan gitu ya. Bagaimana permasalahan ketika tidak ada uang kan gitu ya. Belum ada uang baru mulai kan gitu. Ya, di situ memang kendala kita di startup sih yang utama di tim memang ya. Kemudian kalau rame-rame sendiri ya butuh waktu 2 tahunan ini untuk mendapatkan tim yang solid. Cuman yang bagaimana bagaimana kita bisa menyatakan itu solid ya bahwa
kuncinya ada di founder sih. Founder, ya. Apa yang dijanji, apa yang kita impikan, apa yang kita sampaikan, kemudian itu terrealisasi walaupun mungkin 50% atau 7%, jadi semangat tim tetap tumbuh ya. Oh iya bener nih, ada progres nih, gitu. Apalagi tim yang memang bukan di background bisnis. Contohlah mereka tim IT gitu ya, mereka tidak paham bisnis ya. Cuman kalau kita bicara gini, kemudian baru mencapai segini, kita jelaskan sesuatu ya paling enggak ada optimisme juga ya, progres kita kelihatan gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisnis mungkin paham ya dengan kondisi segala macam. Kalau teman-teman IT mungkin yang di administrasi atau akunting keuangan gitu kan mereka tidak paham itu. Jadi ya kita harus tunjukkan juga bahwa usaha kita berprogres terus sehingga optimisme mereka juga, semangat mereka juga untuk terus mengembangkan startup ini menjadi ada terus, terjaga terus gitu sih. Berarti peran leadership atau peran founder atau CEO menjadi penting ya. Iya, menurut saya itu sih. Jadi ya. itu kayaknya perannya dimulai dari situ ya. Sebuah tim itu bisa works apa enggak? Kan seringkali ya timnya berharap semua tiba-tiba bisa kerja. Benar. Pada kenyataannya nggak kayak gitu ya. Benar ya. Harus ada penggeraknya adalah si leadernya ini. Ya. Kadang-kadang kan gini, skillnya mereka kalau sendiri kerja bagus banget. Masing-masing punya skill bagus banget, tapi apakah skill ini bisa menggerakkan startup ini belum tentu gitu. Dia mungkin bagus di perusahaan yang tempatnya dia bekerja, mereka hanya bagian kecil daripada mesin yang besar. Perform dia. Tetapi ketika bagian kecil ini kita pindahkan ke mesin yang kecil, itu belum tentu perform gitu. Itu bisa kelabakan nih. Benar ya gitu. Nah, itu gimana sih waktu awalnya bisa membuat tim member sekarang ya, gimana mengenal mereka, terus tadi mengerti dulu dia di situ berfungsi baik, di sini enggak, kenapa? Ada nggak sih ininya mungkin ceritanya atau journey-nya yang bisa buat teman-teman menjadi insight gitu? Oke, kalau kita menyebut 1, 2 ini akan menjadi masalah nanti. Pakai nama samaran. Sebetulnya Mawar. Jadi memang ya butuh proses sih sebenarnya, butuh proses pengenalan, menyamakan visi, menyamakan mimpi kan gitu ya. Nah itu menyamakannya tuh gimana sih? Dari seorang Mas Bayu nih yang kan udah jadi timnya udah works gitu. Cara menyamakannya kan pasti setiap orang pasti masuk dengan idealisme masing-masing kan. Benar ya. Sebenarnya sudah jadi ini pun tidak jadi langsung, justru sudah ada yang keluar masuk juga gitu ya, keluar masuk juga. Jadi ketika dia tidak sama dengan visi dari perusahaan ya pasti akan mental, pasti akan keluar. Dan gini, ya kita jangan sampai juga itu ada tetapi ngeracunin yang lain juga kan gitu ya. Mending kita diskusikan aja gimana nih. Kita ada seorang founder yang co-founder lah yang saya ajak di awal itu, tetapi akhirnya dalam perjalanannya mungkin karena kesibukannya dan lain sebagainya nggak perform dalam tim, ya kita ajak bicara supaya tidak juga meracuni tim-tim yang lain yang semangatnya masih ada, tetapi ada satu orang yang tidak semangat gitu ya. Jadi dia akan mengkendor, ya kita ajak bicara, kalau kamu nggak perform tolong nggak apa-apa keluar aja gitu. Atau juga kita belum apa-apa nih gitu. Gitulah kira-kira. Lebih baik fair lah ini aja, terbuka saja ya daripada harus memaksakan. Memang kita akhirnya berdampak pada startup kita sendiri, sama perusahaan kita sendiri nantinya gitu. Ada yang bilang, ada yang menganalogikan nih ya, mencari teammate yang cocok itu sama kayak nyari jodoh gitu ya. Benar ya. Masa pacaran, masa PDKT gagal, kemudian ya udah cari yang baru. Kemudian pada saat udah pacaran nih ternyata mau ke jenjang berikutnya, ternyata ada hal-hal yang bikin kurang cocok, akhirnya mental juga seperti yang Bli katakan tadi. Ada ini nggak sih? Ada kayak formula gitu nggak sih untuk tahu, oh kayaknya orang ini akan bisa cocok nih, atau bakal bisa tahan nih di startup kita atau di. Ini formula buat startup atau formula buat cari jodoh jadi? Kalau bisa diaplikasikan untuk dua-duanya, why not, Mas? Iya deh, karena detail banget kayaknya. Sekalian saya nyatet juga buat pribadi saya gitu ya. Ya sampai sekarang sih
saya belum ketemu formula yang tepat sih sebenarnya, karena terus terang ini masuk keluar sih masih ada juga gitu ya. Tapi paling enggak roh daripada perusahaannya masih kita pegang. Kemudian siapapun yang masuk, mereka paling enggak harus sama lah ininya dengan kondisi perusahaan gitu. Dan so far walaupun dia sudah terbentuk di luar, tapi begitu dia masuk dia akan mengikuti baik itu budaya kita, baik itu kinerja kita, segala macamnya ya. Kalau mereka bisa mengikuti pasti kita akan Jadi ada kata-kata rohnya ya, roh dari company. Benar dari ya, startup ini. itu roh itu ya budaya kerjanya, apa namanya, bagaimana kita berkomunikasi gitu. Itu yang mungkin harus dibangun di awal sih. Dan lagi kayaknya ini yang megang rohnya ini lagi-lagi yang ambil peran penting adalah leadernya berarti ya. Leadernya ya, benar, Oke. benar ya. Nah, tadi saya sempat berpikir kan ini kan ada orang mau buka usaha, terus dia cari pendanaan, lalu ada kolaborator yang menaruhkan uangnya. Ini kan faktornya adalah orang taruh uang di sini. Berarti kan memang dia harus melihat bahwa ini timnya bener nggak, ini uang saya gitu kan. Nah, itu membangun sebuah tim yang bisa dipercaya oleh kolaborator. Gimana tuh kalau dalam hal ini? Oke, sebenarnya sih mereka tidak menaruh uangnya di rame-rame ya. Oh gitu. Mereka menaruh gini, di awal kan kita membuka nih, pemilik project menawarkan projectnya senilai 500 juta. Kemudian kita danain, memang di awal sih kerame-rame dulu, tapi ketika penuh kan ini kita serahkan ke pemilik project, kan gitu ya uangnya ya. Jadi kalau trust dari kolaborator sih artinya bukan di sisi rame-ramenya, tetapi apa yang disediakan rame-rame ini sehingga mereka muncul trust tersebut gitu ya. Yang membedakan sedikit kita dengan crowdfunding yang ada yang sudah besar lah sekarang ini, mungkin karena gini, saya juga ajak teman-teman kolaborator yang kira-kira kok banyak sekali beli, kok semua project diikuti, nah gini kita coba undang juga, kita coba diskusi juga kan, kenapa kan gitu ya, apa sih yang mereka tertarik dari kita, apa sih UPS kita sebenarnya gitu ya. Sehingga muncul satu ini adalah transparansi. Nah, jadi kita mengandalkan transparansi daripada ya rame-rame itu. Bagaimana transparansi dari project itulah yang kita tawarkan, dan itu jarang ada di platform-platform sejenis gitu ya. Dari karena transparan mereka jadi percaya juga gitu. Itu sih intinya. Berarti rohnya ya salah satunya adalah transparan ini. Benar. Semua tim member harus melakukan itu berarti ya, transparansi. Iya. Bahkan kita di perusahaan juga kita transparan banget bahwa tidak semua orang mengetahui kondisi perusahaan, berapa pendapatan, berapa ini ya. Semua tim member mengetahui itu gitu. Oh, itu juga mungkin rasanya buat tim member jadi ada apa ya? Ada rasa tenang mungkin ya. Karena kan dia lihat sendiri perusahaannya, kalau saya perform baik ikut naik. Benar. Dan ketika kita tidak achieve target juga, artinya dengan segala permasalahannya yang kita bisa jabarkan gitu, dan akhirnya mereka bisa menerima kan gitu ya. Ada rasa memiliki benar, juga. itu yang poin, itu yang penting ya. Karena kita tahu seluk-beluk perusahaan, kemudian kita juga merasa bahwa kita responsibel benar ya. sama kesehatannya perusahaan itu sendiri. Ada rasa saling memiliki gitu ya. Iya benar. Bahkan ketika kita meeting semua tim gitu, ya ketika kita membicarakan bisnis, tim IT mau ngasih masukan, mau ngasih ini juga kita bisa welcome banget gitu. Kadang-kadang kan dari kacamata orang IT, walaupun kita nggak lihat nih dari kacamata orang bisnis gitu, tapi ternyata ada input juga. Nah itu sih keterbukaan seperti itu yang kita lakukan, budaya-budaya seperti itu yang kita coba aplikasikan di rame-rame ini, dan so far sih berjalan gitu. Dan itulah teamwork ya. Kita ngambil experience sama skill set dari berbagai macam orang yang berbeda, skill yang berbeda, background yang berbeda, kemudian itu dijadikan solusi untuk maju bareng. Benar ya. Nah sekarang kalau teamwork, ada kata-kata kekeluargaan. Nah, ini kalau menurut Mas Bayu itu kata-kata kekeluargaan itu apa atau gimana sih?
bagus atau jelek sih sebenarnya untuk ngomongin tim yang bisa works dan dreamnya juga jadi come true gitu. Ini untuk konteks perusahaan gitu ya, Iya, sebagai bagian dari keluarga tuh menurut Beli Bayu gimana? Iya, kita kekeluargaan di rame-rame, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang kita harus tegaskan sesuai profesional lah gitu. Gitu. Kadang-kadang ya ketika kita kumpul ya kita makan sama-sama, tapi kita kerja ya kita tetap porsi-porsinya harus ini gitu. Nah, tadi pertanyaan saya karena tadi saya tertarik dengan kuncinya di leader gitu ya. Benar. Kan kalau kekeluargaan kadang-kadang leader suka mau negor sungkan. Ya, benar. Dan mungkin nggak semua orang terlatih untuk bisa menegur Benar, gitu yang dan udah keburu jadi toksik buat yang lain. Nah, ada nggak sih tips supaya seorang leader tuh bisa mengambil sikap itu tanpa membunuh kesan kekeluargaannya gitu? Ya itu dari experience sih lebihnya ya, jadi lebih experience lebihnya dari pengalaman ya kita coba lakukan pendekatan ya, maksudnya gini, kita tegur tapi tegur dalam hal yang di perusahaan, tetapi ketika di luar kita masih berteman biasa, kita usahakan nggak seperti baper itu. Ya jangan dibawa baper gitu. Kalau leadernya yang baper ya bahaya. Bahaya gitu. Dicatat itu ya. Walaupun baper dalam hati, tetapi ya di apa namanya di depan mereka, di depan teman-teman ya udah nggak baper lah. Harus tetap profesional ya. Selama ini tuh mungkin kalau terkait teamwork ya sama budaya kerja gitu ya, ada kesulitan nggak sih sebagai orang timur kan kita nih ya, kita tuh kan kadang-kadang kan mungkin nggak ada rasa nggak enakan gitu kan, mau menegur orang atau mengkritik gitu. Ya. Itu kalau di awal artinya gini, kalau mungkin tidak terlalu signifikan juga permasalahannya ya kita tegur dengan bercandaan lah gitu kan ya, masih bisa ya. Ini gimana nih? Gimana nih, masih mau kerja tuh enggak nih, sambil ketawa-ketawa gitu kan di depan semua orang langsung. Jadi dia juga merasa, waduh ini tim saya nih, saya harus coba nih nextnya supaya tidak seperti ini lagi kan gitu ya. Itu ya. Jadi ada ini ya level-level cara ngegutnya bercanda dulu. Benar, ya. Kalau nggak kena baru lebih dalam lagi. asik. Kalau nggak kena pakai orang lain dulu. Oh iya. Pakai orang lain dulu. Okay. Jadi orang lain dulu yang coba negur dia kan bisa seperti itu. Jadi ya strategi. Orang lainnya kita minta, Mas Bayu minta tolong gitu ya. Tolong dong bantu. Ya, coba lo sampaikan gini. Akhirnya gimana? Kemudian kita datang sebagai penengah seolah-olah. Karena kalau langsung kita kan bisa gontot-gontotan nih. Benar. Kemudian kalau ya tim kita yang satunya, kamu tegur dulu gini. Nanti ketika terjadi konflik yang besar ya saya masuk di sana untuk menenangkan. Kan kira-kira seperti itulah strateginya. Jadi semua merasa ini keren loh, semua merasa triknya nyaman ya. Gitu. Ya supaya malah dianggap sebagai apa ya, sebagai pembawa solusi ya. Tadinya pengen negur, kamu yang tegur saya bawa. Waduh, ini perlu. Ini kalau anak buahnya denger, oh begini sih bapak. Pak Bayu begini. Enggak ya, ini kan tips dan trik untuk bisa manage. Benar ya. Skill yang perlu banget dimiliki sama seluruh founder atau CEO gitu di startup gitu ya. Ada lagi nggak, Mas Donald? Kalau dari saya sih rasanya pengen bertanya sekarang soal gimana sih Mas Bayu itu kan tadi cerita berdasarkan pengalaman. Cuma bagaimana sih sebagai seorang leader untuk membangun teamwork, apa sih yang dipelajari, membangun, kan pasti Mas Bayu yang 3 tahun lalu pasti berbeda dengan sekarang udah lebih matang gitu ya. Nah supaya orang bisa menjadi tim leader yang baik tuh gimana sih? Dari pengalaman sendiri gitu. Kalau saya sih semua berdasarkan pengalaman ya. Jadi mengalir begitu saja karena saya mulai usaha juga dari usia yang tergolong muda. Saya 20 tahun sudah direktur lah di sebuah perusahaan gitu. Jadi memang berdasarkan pengalaman saja akhirnya kita lakukan ini, kemudian gagal, kemudian coba lagi ya itu aja sih. Kalau saya lebih ke learning by doing aja. Learning by doing aja, sehingga karena kadang-kadang kalau kita pelajarin teori sudah tidak signifikan, tidak applicable dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi kita menyesuaikan saja sih gitu. Apalagi sekarang kita kerja dengan milenial, contohnya harus beda lagi triknya itu gitu. Benar,
image-nya. Gitu. Jadi nggak ada teori pasti. Menurut saya sih, sebenarnya, nggak ada kalau ya. saya pribadi sih nggak ada gitu teori ya. yang pasti gitu ya, kita jalanin aja saja ya, jalanin saja gitu. Selama tujuannya adalah untuk perusahaan, kemudian tidak ada ketersinggungan, kemudian apa namanya ya masih tidak dibuat itu sebagai konflik pribadi lah gitu. Itu jangan aja sih. baper ya. Ya jangan baper ya. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya kita mau lanjutin ini bisa sampai bulan depan ini. Iya, benar. Tentang teamwork ini soalnya seru banget sih gitu. Tapi sayang banget waktu juga yang membatasi dan harus mengakhiri acara ini. Jadi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih banyak Sama-sama. kepada Bayu, Ya. kepada rame-rame.co.id juga. Semoga tahun ini tuh bisa makin berkibar dan Ya, bersinar ya. Amin. buat kita semua ya. Ya. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau memberikan TK, Mas. Kok TK sih namanya ya? Namanya itu Idan. Intisari dari Idan. Aduh, ini gara-gara kita lama gak ketemu nih. Iya, Mas Ronald nih. suasana tahun baru lah. Suasana tahun baru, aduh. Jadi untuk summary-nya nih luar biasa banget mengenai teamwork ini. Saya bisa memberikan 4 summary. Yang pertama adalah untuk membangun teamwork yang baik, memang poin utamanya, kunci utamanya itu ada di foundernya. Foundernya harus memiliki visi dan misi yang kuat banget, dan rohnya dari startup itu sebenarnya berasal dari si founder itu sendiri. Gitu. Nah, yang kedua ada open, transparansi, dan juga akuntabilitas gitu ya dalam apapun yang kita lakukan di dalam startup itu, supaya ada rasa saling memiliki, ada rasa kekeluargaan juga, supaya nggak ada yang ditutup-tutupi lah dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas dalam startup gitu. Yang ketiga tuh ini banyak banget ya karena emang banyak banget ini. Yang ketiga tuh mengenai kekeluargaan tadi. Kekeluargaan tuh emang harus ya, tapi jangan melupakan profesionalitas dalam startup itu sendiri. Gitu. Nah, yang keempat itu mengenai pengalaman sih sebenarnya. Karena saya tuh tersentuh banget waktu Bli Bayu bilang sebenarnya nggak ada teori. Jadi teman-teman startup founder yang menonton acara ini, yang mungkin sedang menjalankan startupnya atau ingin establish startupnya, itu jalanin aja dulu. Karena pengalaman tuh ternyata ya guru yang paling baik ya. Ya, benar, setuju ya. Gitu. Jadi mesti dialami ya. Harus dialami sendiri. Gitu. Nggak bisa nunggu, kan udah bilang nggak ada teorinya tadi. Jadi ya udah dijalanin aja. Jangan cuma baca doang atau nonton doang tapi nggak dilakuin, buat apa kan ya? Yep. Jalani aja dulu, sempurnakan kemudian gitu. Hashtag keren. jalani saja dulu, sempurnakan Sempurnakan kemudian. kemudian. Gitu. Sip. Sekian dari kami, dari saya Idan, Dari kemudian- Donald. Saya Bayu. Terima kasih, dan jangan lupa nih, Oh benar. saya ntar mau nyambung lagi nih ngobrol-ngobrolnya di channelnya Temu Ilmu. Benar, Gitu benar, sebelum benar. ditutup gitu. Betul. Jadi kalau mau tahu lebih dalam lagi, pindah ke channel Temu Ilmu. Saya mau tanya-tanya lagi nih sama Mas Bayu. Benar. Tapi kita sebenarnya bukan hanya ditemenin sama Bli Bayu loh. Kita ditemani oleh ini loh. Ada ini loh. tempe dari depan. Ini tempe ini enak banget memang. Asli dari Bali juga ya. Iya, Produksi di Bali. kemarin saya sempat main ke pabriknya juga daerah Ubud. Jadi dia bikin tempe itu itu kan kayak itu kan salty coklat, jadi cemilan gitu kan. Tempe naik kelas lah. Milenial banget ya, jadi nggak cuma makan tempe tapi ada manis-manisnya gitu. Karena ada banyak rasa-rasa. Rasa-rasa lucu-lucu, jadi tempenya nggak sekedar tempe goreng aja. Terima kasih ini tempe. Thank you. Dah, silakan. Yes, terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa setelah ini langsung pantengin ke channelnya Temu Ilmu, karena kita masih akan membahas mengenai topik startup yang gak kalah seru sama Bli Bayu juga dari rame-rame.co.id gitu. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di save, ditonton lagi, sekali lagi gitu ya, biar punya nampak kita ini mas. Gitu. Oke, terima kasih Ya, semuanya. sampai ketemu lagi. See you. Bye bye.